Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Yuliana, mahasiswa dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi dahsyat dari Bob Sadino sebelum memutuskan untuk berbisnis. Nah, buat kita ataupun buat kamu di luar sana yang masih berstatus sebagai mahasiswa, pelajar ataupun fresh graduate, sebelumnya kita cermati dulu nih beberapa motivasi dari Mr. Bob Sadino. Nah, kenapa kok bisa sesukses itu sebagai seorang pengusaha? Nah, di sini agar kamu atau aku ataupun kita bisa lebih yakin bahwa kesuksesan itu bukan hanya milik mereka yang memiliki sederet gelar akademik saja, ataupun mereka yang bekerja pada sebuah perusahaan ternama. Nah, pada dasarnya, sejatinya seorang entrepreneur juga bisa sukses seperti mereka. Jadi, satu kata yang teringat dari beliau adalah orang mimbar kebanyakan ide dan akhirnya tidak ada satupun yang jadi kenyataan. Orang bodoh hanya punya satu ide dan itu jadi kenyataan. Ya, seperti itulah faktanya. Kok bisa seperti itu sih? Bahwa orang pintar itu biasanya cenderung berpikir lebih dari sekali, dan jika ingin melakukan sesuatu hal pun seolah-olah mereka itu tahu akan berbagai hal, dan untuk itulah segala sesuatu dipikirkannya secara matang, baik bibit, bebet maupun bobotnya, dan bahkan mereka mampu menganalisa sebuah permasalahan yang sehingga kemungkinan buruknya sekalipun. Nah, ini lain halnya dengan orang bodoh karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Dia asal saja terus bergerak melangkah tanpa adanya beban, yang takut gagal atau rugi. Mereka terus saja bergerak jika usaha yang dijalankannya ternyata gagal. Dia hanya perlu bangkit, sedangkan jika rugi, dia hanya perlu memutar otak untuk menutupi kerugiannya. Orang pintar menganggap remeh kata fokus. Bagi mereka yang melakukan banyak hal terkesan lebih mengasihkan. Nah, sementara kalau orang bodoh tidak mempunyai selain fokus pada bisnisnya. Nah, kebanyakan orang sudah terjebak di sini nih. Mereka berpikir jika semakin banyak yang dia kerjakan dan semakin banyak pula peluang-peluang untuk menghasilkan. Nah, padahal di sini ataupun hal-hal seperti inilah yang kerap menjadi pikirannya terganggu dan yang menyebabkan kurangnya fokus pada bisnis yang dikembangkan ataupun dipikirkan. Nah, menjadi terbagi-bagi gitu. Nah, setinggi apapun pangkat yang kamu miliki, kamu hanya tetap seorang pegawai. Dan bahkan sekecil apapun usaha yang kamu punya, kamu adalah pemimpin atau bosnya. Begitulah gambarannya. Jadi di sini bisa dikatakan ya, dari fakta, maka setinggi apapun pangkat ataupun jabatan yang masih kamu miliki dan masih bekerja pada perusahaan, maka dari itu kamu masih berstatus karyawan yang mau tak mau harus mengikuti seluruh prosedur atau aturan dari perusahaan itu sendiri. Nah, keberhasilan itu adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak gunung kegagalan. Maka kalau mau sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Kegagalan adalah momen yang sangat menakutkan untuk siapapun yang hendak memulai sebuah usaha. Namun, beliau mengajarkan kepada setiap siapapun untuk merasakan gagal, karena semakin banyak kegagalan, maka semakin banyak pula peluangnya untuk menuju kesuksesan. Nah, dengan adanya kegagalan, sudah kita cenderung akan tahu fakta-fakta apa yang bisa menyebabkan kegagalannya, dan sehingga kita semua tahu mereka yang akan mendapatkan cara-cara lain untuk menemukannya, jalan keluar agar terhindar dari kesalahan yang sama. Yuk, kita semangat sebagai kaum muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.